Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pada pagi hari ini saya ingin membacakan surat Al-Baqarah, yaitu surat yang kedua, mulai dari ayat 164 sampai dengan ayat 169. Insya Allah saya bacakan ayatnya, arti perkata, saya bacakan terjemahnya, saya bacakan munasabah ayat, saya bacakan asbabul nuzul, khasanah pengetahuan, dan tafsirnya, yaitu khususnya tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i mim ma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wa sahabi musakhkhari baina samai wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada wa yuhibbuna hubbillah walladzina amanu asaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu in yarawnal azab annal quwwata lillahi jami'a wa anna allaha sadidul azab ittabara alladhina tubi'u minal ladhina tabau wa ra'awul azab wa taqata'at bihimul asbab wa qala alladhina tabau law anna lana karatan fanatabbara minhum kama tabara'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum khasaratin alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Ya ayuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya dalam penciptaan langit, wal ardi, dan bumi, yakni dalam penyusunan langit dan bumi. Berpendapat yang lain dalam penciptaan isi langit dan bumi. Wahtilafil laili, dan pergantian malam, wan nahari, dan siang, yakni pertukaran malam dan siang serta penambahan dan pengurangan masa pertukaran antara keduanya. Wal fulki, dan bahtera, yakni kapal-kapal, allati tajri, yang berlayar, yakni yang melaju, bil bahri, di lautan, bima yanfa'u, dengan sesuatu yang bermanfaat, an-nasa, bagi manusia. Maksudnya di lautan itu membawa segala apa yang bermanfaat bagi manusia di dalam kehidupannya. Wa ma anzalallahu, dan apa yang Allah turunkan, minas samai, dari langit, mimma'in, dari air, maksudnya hujan, wa ahya, lalu menghidupkan, bi, dengannya, yakni bi, dengan air hujan maksudnya, al ardo, tanah, ba'da mautiha, sesudah kematian atau sudah kering, ya, yakni sesudah bumi mengalami masa kemarau dan kekeringan, basabiya, dan menyebarkan padanya, min kulli dzabatin, dari segala binatang. Maksudnya ya segala jenis binatang, baik yang jantan maupun yang betina. Wa tasrifi riyahi, dan dalam pergerakan angin, yakni dalam perubahan arah angin ke kanan dan ke kiri atau datang dan pergi. Di antaranya ada yang membawa petaka dan ada pula yang membawa rahmat. Wasahabi musakhori, dan dalam awan yang ditundukkan, baina samai, di antara langit, wal ardi, dan bumi, la ayatin, sesungguhnya tanda-tanda kebesaran Allah,
yakni benar-benar terdapat tanda-tanda keesaan Allah. Liqaumi yaqilun, kaum yang berakal, maksudnya kaum yang membenarkan atau sekelompok orang yang membenarkan bahwa semua itu dari Allah Ta'ala. Terjemah Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diberikan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, kering maksudnya, dan dia sebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Wamin, dan dari annasi manusia, mayatahidu, ada yang menjadikan, maksudnya menyembah, min dunilai, dari selain Allah, andada, tandingan-tandingan, maksudnya berhala-berhala, yuhibunahu, mereka mencintai itu, kahubilah, seperti cinta kepada Allah, yakni sebagaimana tulisnya rasa cinta kaum mukminin kepada Allah Ta'ala. Waladina amanu, dan orang-orang yang beriman, asatu hubalillah, sangat cinta kepada Allah, yakni orang-orang mukmin lebih cinta kepada Allah daripada rasa cinta orang kafir terhadap berhala-berhala itu. Menurut satu pendapat, yakni ini berhubungan dengan orang munafik yang menjadikan dirham dan dinar sebagai simpanan, sedangkan menurut pendapat yang lain, mereka menjadikannya para pemuka sebagai Tuhan selain Allah Ta'ala. Walau yaralladzina dzalamu, dan sekiranya orang-orang yang zalim melihat, yakni orang-orang musyrik itu mengetahui, idyarona, ketika mereka melihat, ada siksaan, maksudnya siksaan pada hari kiamat. Annal kuwata, bahwasanya kekuatan, lillahi, milik Allah, yakni kekuasaan dan kekuatan itu jami'an, semuanya. Wa anallah, dan sesungguhnya Allah sadidul adab, sangat keras siksaannya. Maksudnya bahwa siksaan Allah itu sangat dahsyat di akhirat. Niscaya mereka pun beriman ketika hidup dunia. Jadi kalau mereka tahu bahwa siksaan Allah itu sangat dahsyat, niscaya dia akan beriman di dunia ini. Terjemah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Ketika tabara'alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti, yaitu para pemimpin berlepas diri, maksudnya para pemuka yang dijadikan Tuhan berlepas diri, minalladzina tabi'u, dari orang-orang yang mengikuti, yakni orang-orang awam yang mengikuti dia, wara'au, dan mereka melihat, yakni para pemuka dan orang awam yang mengikuti tadi melihat, al-adzaba, siksaan di akhirat, wa taqatta'at bihimul asbab, dan putus segala hubungan dengan mereka, yakni terputuslah perjanjian dan persahabatan yang terjalin antara mereka ketika di dunia. Terjemah ayat 166, yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab dan segala hubungan antara mereka terputus. Wa qala alladzina taba'u, dan berkata orang-orang yang mereka mengikuti, maksudnya orang awam, lau anna, sekiranya sungguh lana, bagi kami, karotan, berulang kesempatan, seandainya kami dapat kembali ke dunia, maksudnya diberi kesempatan ke dunia, hidup lagi, wanatabaro, maka kami akan berlepas diri, minhum, dari mereka, yakni dari para pemuka. Kama tabaro'u, sebagaimana mereka berlepas diri, minna, dari kami. Kadzalika, demikianlah, yurihimullahu, Allah memperlihatkan kepada mereka, a'maluhum, amal perbuatan mereka, hasarotin, menjadi penyesalan, alaihim, atas mereka,
wama dan tidaklah mereka bikharijina akan dapat keluar, yakni para pemuka agama dan orang-orang awam tidak bisa keluar minan nari dari neraka. Terjemah ayat 167. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, maksudnya wahai penduduk Mekah, kulu kalian makanlah, mimma dari apa, fil ardi di bumi, maksudnya baik hasil bumi maupun hewan ternaknya, halalan thayyiban, yakni yang tidak mendapatkan pengharaman dari Allah, yang halal dan yang baik. Wala tatabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan, yakni jangan mengikuti rayuan setan dan bisikan setan yang berhubungan dengan pengharaman hasil bumi dan hewan ternak. Innahu, sesungguhnya ia, lakum, bagi kalian, aduwwum mubin, musuh yang nyata, yakni setan itu musuh yang tampak jelas bagi kalian semua. Terjemah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Innama ya'murukum, sesungguhnya hanyalah menyuruh kalian, bisu'i, kepada kejahatan, yakni setan hanya menyuruh kalian pada perbuatan yang buruk, wal fasai, dan kekejian, buatan maksiat, ya, wa antakulu, dan agar kalian mengatakan Allahi, tentang Allah, ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Terjemah dari ayat 169. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Asbabun nuzul, surat Al-Baqarah ayat 164. Diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dan Abu Syekh dari Atha, ia berkata, ketika Rasulullah SAW di Madinah dan turun ayat 163, orang-orang kafir Quraisy di Mekah bertanya, bagaimanakah Tuhan yang Esa bisa melayani manusia yang banyak? Kemudian Allah menurunkan ayat 164 ini. Tafsir At-Tabari, surat Al-Baqarah ayat 168. Dalam ayat ini Allah menjelaskan, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, adalah dari berbagai makanan yang telah dihalalkan oleh Allah melalui Rasulnya, termasuk binatang ternak yang kalian haramkan, seperti bahiroh, unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak kelima itu jantan, saibah, unta betina yang dibiarkan pergi ke mana saja karena suatu nazar, lalu wasilah, domba jantan yang dilahirkan secara kembar dengan betina, dan lain-lain, kecuali yang diharamkan oleh Allah untukmu, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Dan tinggalkanlah oleh kalian langkah-langkah setan yang akan mencelakakan dan membawa kamu kepada kebinasaan, dan juga telah mengharamkan bagi kamu harta-harta kamu. Sehubungan dengan itu, janganlah kamu mengikutinya dan jangan pula mengamalkannya, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, yaitu telah nyata bagi kamu permusuhan setan karena ia menolak untuk sujud kepada bapak kamu Adam. Ia menggoda Adam sehingga dikeluarkan dari surga dan menggelincirkannya kepada kesalahan sehingga ia memakan pohon yang dilarang untuk didekati. Ada di halaman 36-39. Tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Baqarah ayat 168. Dalam ayat ini Allah SWT menyerukan kepada umat manusia agar selalu menjaga diri dari barang haram. Mereka hendaknya mencari dan mengkonsumsi sesuatu yang baik dan halal sebagaimana telah diatur oleh syariat. Allah SWT juga memerintahkan umat manusia agar selalu waspada terhadap bujuk rayu setan yang hendak menjerumuskan mereka ke lembah kesesatan. Setan akan berupaya dengan sekuat tenaga untuk menjebak manusia agar mencari dan memakan barang yang haram.
Setan selalu mengelabui dan memperdaya manusia dengan iming-iming kemudahan mencari rezeki. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah SWT telah memberikan rezeki yang baik dan halal kepada para hambanya. Namun mereka terperdaya oleh bujuk rayu setan dan selalu berupaya menjerumuskan manusia ke dalam kebatilan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan Abu Sa'ad agar selalu menjaga makanannya. Ia diberi pesan hendaknya selalu memakan sesuatu yang baik sehingga Allah SWT berkenan mengabulkan doa-doanya. Dijelaskan di akhir ayat bahwa setan sebenarnya musuh yang sangat nyata yang menjadi sebab bencana bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Semua perbuatan maksiat tidak lain merupakan rekayasa setan. Karena itu, kewaspadaan terhadap bujuk rayu setan dengan segala bentuknya hendaknya ditingkatkan dengan cara meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Selain itu, harus selalu memohon agar dilindungi dari godaan setan. Ada di halaman 97. Kasanah pengetahuan surat Al-Baqarah ayat 168. Mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Orang beriman menyadari bahwa Allah telah memberikan tubuh sebagai amanat. Dia bertanggung jawab untuk menjaga nikmat tiada tara ini. Untuk itu dia harus memberikan tubuh tersebut makanan dengan cara yang sehat. Dia tahu bahwa agar bekerja dengan baik, tubuh harus sehat, sehingga harus diberi makanan yang cukup dengan menu yang seimbang. Tubuh manusia harus mendapatkan semua makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 100 triliun sel dan agar tubuh bisa pulih dan berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi, baik di saat sarapan maupun pada saat lainnya, konsumsilah makanan sehat dan alami. Hindari makanan yang berbahaya, kendati terlihat menarik dan lezat. Janganlah lalai atau ceroboh dalam masalah ini. Misalnya kalau tahu bahwa fungsi alat tubuh, kemampuannya untuk membersihkan bahan racun, dan kemampuannya untuk menghilangkan sakit dan lelah, semuanya itu bergantung pada air. Banyak orang mengabaikan untuk meminumnya secara teratur. Karena itu sangat disarankan, sekali lagi, tubuh manusia butuh minum air yang cukup. Harun Yahya, judulnya 24 jam dalam kehidupan Muslim tahun 2003. Teman-teman semuanya sudah saya bacakan secara lengkap. Semoga bermanfaat. Kita cukupi. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.